wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para dewan juri, yang kami hormati para pengamat konstitusi, dan para hadirin yang kami banggakan. Perkenalkan, kami peserta debat Mahkamah Konstitusi tahun 2021, Delegasi Universitas Al-Azhariyah Mandar. Saya Hasmia selaku pembicara pertama, dan rekan saya Samdillah Muhlihatta sebagai pembicara kedua, dan rekan saya Elsa Ayu Desviana selaku pembicara ketiga. Seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 telah menjadi wabah nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada tanggal 14 Maret 2020 dengan dasar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017. Dengan adanya dasar ini, kami pro terhadap mosi perdebatan kali ini, yakni pemberlakuan karantina wilayah atau lockdown saat COVID-19 meningkat. Dewan juri yang kami hormati, serta para pengamat konstitusi yang kami banggakan. Karantina kesehatan merupakan cara yang efektif untuk meminimalisir dampak dari suatu wabah penyakit yang merugikan atau berdampak buruk pada suatu negara. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, mengatur tentang pemberlakuan karantina, isolasi mandiri, vaksinasi, guna memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Dalam Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa mendapatkan perlindungan dan jaminan kesehatan dari negara adalah hak setiap warga negara. Karantina wilayah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19. Hal ini selaras dengan regulasi yang ada di negara ini. Pemberlakuan karantina wilayah memberi beberapa manfaat seperti dalam lingkungan, pendidikan, kreativitas, dan kepedulian terhadap sesama. Sudah selayaknya hak atas kesehatan dihormati dan dilaksanakan oleh negara sebagai salah satu hak yang mendasar. Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas kesehatan dari setiap warga negaranya sejalan dengan apa yang dinyatakan WHO, yakni negara dalam hal ini pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap kesehatan dari setiap warga negaranya. Dalam menghadapi kondisi terburuk, pemerintah telah menyediakan alternatif sebagai langkah pengendalian. Alternatif tersebut ialah karantina wilayah. Mengutip pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, karantina wilayah ialah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah, termasuk wilayah pintu masuk yang di dalamnya diduga terinfeksi dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah penyebaran penyakit atau kontaminasi. Badan Kesehatan Dunia World Health Organization atau WHO menjelaskan bahwa penerapan karantina wilayah yang sistematis dan terencana efektif menangkal masuknya kasus baru dan dapat memperlambat tercapainya puncak epidemi apabila sudah terjadi transmisi lokal di daerah tersebut. Sebuah penelitian membuktikan bahwa penerapan karantina wilayah selama 2 bulan di Provinsi Hubei, China tidak hanya dapat menekan kasus baru di wilayah tersebut, tetapi juga dapat menekan penyebaran kasus COVID-19 di wilayah provinsi lain. Beberapa negara yang sigap melakukan karantina wilayah berhasil menyelamatkan jutaan nyawa dan mengurangi risiko tinggi akan penularan COVID-19. Peneliti dari tim Imperial College London menjelaskan bahwa korban yang akan meninggal akan sangat besar tanpa adanya lockdown atau karantina wilayah. Dalam pelaksanaannya di Indonesia, pemerintah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pelaksanaan karantina wilayah haruslah berlandaskan 9 asas seperti yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang berbunyi, pelaksanaan kekarantinaan kesehatan haruslah berlandaskan pada 9 asas, yaitu peri kemanusiaan, manfaat, perlindungan, keadilan, non-diskriminatif, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, dan kedaulatan negara. International Monetary Fund atau IMF menjelaskan dalam website-nya bahwa lockdown dapat membuka jalan terhadap pemulihan ekonomi dengan lebih cepat. Penerapan karantina wilayah atau lockdown dapat menyebabkan berkurangnya mobilitas yang terjadi di permukaan bumi.
Nah, hal ini berkontribusi untuk dalam penurunan emisi global dan peningkatan kualitas lingkungan seperti peningkatan kualitas udara di beberapa negara termasuk Indonesia. Telah menjadi keharusan, hak atas kesehatan dihargai dan diperhitungkan oleh negara sebagai salah satu hak yang esensial dan sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan perlindungan akan hak kesehatan kepada warga negara tanpa terkecuali. Pemerintah telah menyediakan beberapa opsi agar COVID tidak terus-terusan meningkat. Salah satu opsi tersebut ialah karantina wilayah. Sesuai dengan pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, karantina wilayah adalah upaya pencegahan penularan penyakit epidemi. Pengadaan karantina wilayah yang metodis dan terencana dapat efisien dalam memperlambat penyebaran COVID manakala sudah terjadi di wilayah tersebut. Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menguraikan hal ini. Efek positif dari karantina wilayah yaitu berdampak baik bagi lingkungan, kesehatan, pendidikan dan teknologi, produktivitas, serta bagi sektor ekonomi. COVID-19 menjadi cambukan sekaligus pembelajaran bagi kita semua bahwa ternyata ada hal yang dapat melumpuhkan aktivitas kita. Dengan segala keterpaksaan, karantina wilayah harus tetap dilakukan untuk mengurangi mobilitas masyarakat atau sama halnya dengan mencegah perkembangbiakan virus. Secara tidak langsung, ada manfaat dari karantina wilayah yaitu berdampak baik bagi kadar polusi di lingkungan. Keputusan pemerintah dalam rangka pengadaan karantina wilayah dapat menyelamatkan banyak nyawa dan secara perlahan kembali menstabilkan perekonomian. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, semoga pandemi cepat berlalu dan keadaan bisa kembali normal. Dengan adanya wabah ini kita banyak belajar tentang perkembangan teknologi yang dapat memudahkan kegiatan-kegiatan atau aktivitas kita yang sebelumnya dilakukan di luar rumah, tapi dengan adanya wabah dan beberapa wilayah harus dikarantina, kegiatan dilakukan di dalam rumah seperti bekerja dan belajar dari rumah. Demikian presentasi kami dari tim Pro atas mosi perdebatan pemberlakuan karantina wilayah saat COVID-19 meningkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Konstitusi.